Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Lagi-lagi kabar gembira datang dari pecatur utusan Indonesia pada Piala Catur Dunia 2023, yaitu dari Medina Warda Aulia. Pada babak ketiga ronde pertama, ia berhasil mengalahkan pecatur Rusia International Master Alina Bivol. Dan tanpa berlama-lama, mari langsung kita simak permainannya di Catur Talk Indonesia. Dan tentunya teman-teman, kita akan fokus melihat dari perspektif permainan Medina sebagai pemegang buah hitam. Putih melangkah dengan pion ke-4, dibalas E5 teman-teman, di mana biasanya juga Medina yaitu pertahanan Prancis, tapi mungkin ia mempelajari lawannya tentunya, sehingga ia membalas dengan agresif E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke C4, tentunya pembukaan Italia di papan. Kuda ke F6 dipilih, pertahanan juga dua kuda tentunya. Walaupun Frit Leopard Attack cukup terkenal teman-teman, dimana juga tekanan dari putih biasanya yaitu dengan kuda ke G5, tetapi pada permainan klasik jarang dimainkan teman-teman, kecuali pada permainan rapid atau blitz, sehingga Melen dilakukan oleh putih yaitu D3, maka gajah ke C5 saat ini, lalu ke depan baru mengaktifkan pion tentunya kuda ke C3, maka D6 saat ini, kuda ke-4 langsung juga ingin menukarkan gajah dari hitam. A6 saat ini, maka kuda langsung memukul gajah, pion menerima, dan A4 berlanjut. Maka pion ke H6 tentunya mengontrol peta penting G5, H3 saat ini, begitupun dengan putih mencegah ke depan gajah, sehingga masing-masing pemain cukup sama. Menteri ke D6, dimana setelah menteri ke D6 lalu ke depan mengaktifkan gajah, sehingga punya fleksibilitas melakukan rokade sayap menteri atau rokade sayap raja. Gajah ke E3 berlanjut berkembang, maka gajah ke D7, kuda ke D2, lalu kuda ke D4 menempatkan di sentral. Maka C3, karena apa? Cukup berbahaya kuda di sentral ini. C3 langsung diusir, kuda mundur ke E6, maka menteri ke E2 juga punya fleksibilitas melakukan rokade sayap raja atau rokade sayap menteri. Rokade juga sayap raja dipilih oleh Medina, dan melihat hal ini teman-teman, maka putih mencoba agresif langsung G4 menyerang juga dari sayap raja. Maka begitupun dengan Medina, mengcounter attack B5 dimainkan, maka gajah mundur ke B3, benteng ke E8 memanfaatkan juga teman-teman raja putih yang belum rokade. Dan percaya atau tidak teman-teman, bahwa secara komputer rokade pilihan dari putih adalah sebuah opsi, tetapi juga agresif dipilih H4 untuk mendorong pion ke depan. Tetapi bagaimana Medina untuk melanjutkan, dan ia memiliki dan juga menemukan opsi terbaik memainkan kuda ke F4 mengancam menteri. Wajib tentunya gajah menerima, pion menerima, dan G5 saat ini, maka kuda ke G4 teman-teman. Pion memukul pion, tentunya menteri dibuat menerima, dan gajah ke C2 berlanjut, dan pion memukul pion saat ini, pertukaran, gajah juga memukul gajah, dan pertukaran terjadi. Sebelumnya teman-teman, di dalam pos ini komputer lebih menyukai bahwa menteri memukul kuda. Dengan ide gajah ke C2 memang mengancam pion, di mana menteri ke G5 langsung menawarkan juga endgame ke depan, melakukan skak raja berpindah F3 mempersulit pion, dan inilah posisi yang cukup terjadi, di mana posisi gajah ini menjadi cukup berbahaya bagi putih. Kita kembali ke partai aslinya. Di posisi ini Alina Bivol lebih memilih benteng langsung memukul gajah, sehingga kuda juga menyelamatkan diri saat ini juga menekan pion. Kuda ke F3 menawarkan kuda, maka disepakati oleh Medina, menteri menerima, benteng juga saat ini kita lihat pion ini menjadi lemah, sehingga benteng ke B8, benteng ke A2 mensupport, dan sebuah langkah yang menarik yang ditemukan Medina, C4 teman-teman, yaitu juga langsung mendobrak pion ini, sehingga saat ini benteng ke G1, di mana juga memperkuat keunggulan bagi Medina. Memang cukup sulit teman-teman. Memang ketika juga lawan sudah melakukan sekali kesalahan, ia juga akan membuat kesalahan berikutnya. Karena apa? Untuk melindungi kesalahan sebelumnya cukup berisiko tentunya. Di sini pion memukul pion, bagaimana jika diterima? Inilah tujuan Medina, memperlemah pion ini sehingga menteri dapat ke G6. Kita lihat apabila tentunya dimakan pion ini, masalahnya ke depan pion ini dimakan benteng, melakukan skak mengancam menteri. B4 opsi terbaik membuka ruang, maka tetap benteng memukul pion skak, benteng menutup, maka benteng memukul pion C4. Kita lihat ancaman juga ke depan
dan tentunya mengancam juga benteng, sehingga posisi di sini pun hitam jauh lebih baik. Kita kembali teman-teman, masih dicoba tentunya di sini benteng ke G1, maka pion memukul pion dan raja ke D2. Lagi-lagi serba salah apabila diterima pion ini. Masalahnya benteng juga akan mengancam Montri. Kita lihat teman-teman bagaimana kuatnya benteng dari Medina. Sehingga Montri ke C2, F3 simple saat ini membuka juga ke depan akses bagi Montri. Jelas di sini pun signifikan bahwa putih jauh lebih baik, dan masih dicoba oleh Alina tentunya raja ke D2, maka benteng ke B6. Di sini benteng ke B6 cukup banyak jurusan. Pertama mungkin menumpuk ke depan di file E atau bahkan menumpuk di file B, juga dengan mensupport pion ke depan. Tentunya menambah tekanan terhadap masing-masing pion putih. B4 berlanjut, maka Montri ke E6 mengancam benteng, benteng ke A5, dan Montri ke B3 saat ini langsung juga mengepin teman-teman. Dan raja saat ini menerima pion. Karena sebelumnya bagaimana jika Montri menerima benteng ke D6 skak, benteng menutup, maka Montri ke B2 skak, Montri menutup, maka pertukaran terjadi dan benteng ke E2 skak, sehingga pertukaran kualitas. Oleh sebab itulah teman-teman masih dicoba tentunya memainkan raja menerima, maka benteng juga melakukan skak, benteng menutup, maka benteng juga memukul pion E4 teman-teman, sehingga benteng memukul benteng. Karena seperti ini, bagaimana jika Montri memukul benteng, maka juga benteng memukul benteng skak, raja tentunya berpindah, maka benteng ke D6 juga mengancam Montri ke depan. Montri melakukan skak, raja berpindah, Montri ke E4 skak, pion menutup, Montri memukul pion, maka Montri ke E6 skak counter attack, raja berpindah, benteng ke D3 skak teman-teman. Dan tentunya Montri wajib menutup, karena apabila raja berpindah, maka Montri ke H3 adalah skak mati indah. Luar biasa bagaimana partai yang terjadi teman-teman. Kita kembali ke partai aslinya. Di dalam posisi seperti ini masih dicoba tentunya benteng memukul benteng, maka Montri melakukan skak, raja berpindah, barulah pion memukul juga benteng, mempersiapkan ke depan pion ini amunisi menuju petak promosi. Maka benteng ke G5, tetap D5, benteng ke G1. Maka coba teman-teman Anda pause video ini, apa langkah brilian yang ditemukan oleh Medina di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itulah dengan D4. Dan lihat langkah ini. Dan benteng ke C1 saat ini. Karena semuanya serba salah apabila pion menerima. Masalahnya benteng juga langsung memukul pion skak. Raja berpindah, maka Montri ke C1 skak. Lihat, raja tentunya berpindah, maka benteng ke D2 skak mat. Dan juga apabila dicoba Montri menerima saat ini, masalahnya teman-teman, pion memukul pion skak, Montri akan tumbang teman-teman. Luar biasa bagaimana temuan dari Medina, sehingga dengan pion ke D4 ini diapresiasi sebagai langkah brilian. Benteng ke C1, maka pion memukul pion skak, benteng menerima, Montri juga memukul pion mengepin benteng, raja berpindah, dilakukan skak saat ini. Lagi-lagi terus ditekan melakukan skak teman-teman, dan di sini juga dilakukan skak. Ini wajib ya, sebagai juga pelajaran bagi kita apabila dicoba menekan dengan benteng ke E1. Masalahnya ini blunder, karena di sini counter attack dari putih ada benteng ke C8 skak, raja berpindah, Montri ke H5 skak. Oleh sebab itulah teman-teman, Medina harus selalu melakukan skak saat ini, dan ia selalu menekan. Dan saat ini kita lihat bahwa tentunya benteng sudah dipin sehingga tidak bisa melakukan skak, baru F5 saat ini. Maka Montri ke H5 dilakukan skak saat ini teman-teman, ditekan, dan juga benteng ke E1 skak, raja berpindah, Montri ke E5 skak, benteng menutup, benteng ke E2 skak, raja ke B1, maka Montri ke B5 skak, raja ke C1, Montri ke B2 skak. Di sini juga putih menyerah karena satu-satunya ke D1, Montri ke D2 skak mat. Luar biasa tentunya bagaimana performa International Master Medina Wardah Aulia di dalam Piala Catur 2023. Berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi permainan dari Alina B4 80,5% dan Medina Wardah Aulia 89,8% dengan satu langkah brilian. Demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Apabila ada saran ke depan dan juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam catur tawa Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.